Halo semuanya, perkenalkan nama saya Natalia Payung, NIM C0D021016. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang pemungutan PPh pasal 21 dan pasal 26 bagi SPLN. Pertama saya akan menjabarkan pengertian dari PPh pasal 21 final dan PPh pasal 26 bagi SPLN. Pertama, PPh pasal 21 final. Sesuai penjelasan pasal 21 Undang-Undang PPh, pajak penghasil final ini merupakan pajak yang dipotong atau dipungut atas penghasilan dari pekerjaan, jasa atau kegiatan dengan nama dan bentuk apapun yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Objek pajak penghasilan yang dipotong atau dipungut dan bersifat final berdasarkan PPh pasal 21 diantaranya gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sebagai imbalan atau pembayaran sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai. Yang kedua, PPh pasal 26. Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, PPh pasal 26 adalah pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan diterima wajib pajak luar negeri dari Indonesia selain bentuk usaha tetap atau BUT di Indonesia. PPh pasal 26 mengatur kebijakan mengenai pajak yang berhubungan dengan wajib pajak luar negeri. Badan usaha yang melakukan transaksi pembayaran gaji, bunga, dividen, royalti, dan sejenisnya kepada wajib pajak luar negeri diwajibkan untuk membayar PPh pasal 26. Terdapat pengecualian mengenai PPh yang dikenakan atas penghasilan yang diterima wajib pajak luar negeri dari Indonesia, yaitu tidak berlaku untuk yang bukan BUT di Indonesia. Di sini ada dasar pengenaan dan pemotongan PPh pasal 21 atau 26. Berikut adalah tabel dasar pengenaannya. PPh pasal 21 atau 26. Yang pertama ada pegawai tetap. Nah, penghasilan bruto, biaya jabatan, iuran dibayar pegawai sampai ke PTKP. Yang kedua, penerima pensiun berkala. Penghasilan bruto, biaya jabatan sampai ke PTKP. Pegawai tidak tetap dengan penghasilan bulanan atau kumulatif bulanan tidak melebihi 4.500.000. Yang keempat, bukan pegawai yang menerima imbalan berkesinambungan dari satu pemberi kerja, yaitu 50% dikali penghasilan bruto dikurang PTKP per bulannya. Yang kelima, bukan pegawai yang menerima imbalan berkesinambungan lebih dari satu pemberi kerja, 50% dikali penghasilan bruto. Yang keenam, pegawai tidak tetap atau tenaga kerja harian lepas dengan upah harian, mingguan, satuan, borongan yang secara kumulatif bulanan tidak melebihi 4.500.000 dan penghasilan sehari atau rata-rata penghasilan sehari melebihi 450.000. Yang ketujuh, bukan pegawai yang menerima imbalan tidak berkesinambungan. Yang ke-8, kecuali poin nomor 1 sampai dengan 7 yaitu penghasilan bruto. Yang ke-9, orang pribadi subjek pajak luar negeri. Tarif PPh pasal 26. Hal yang menentukan seorang individu atau perusahaan dikategorikan sebagai wajib pajak luar negeri adalah seorang individu yang tidak bertempat tinggal di Indonesia. Individu yang tinggal di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam setahun per 12 bulan. Dan perusahaan yang tidak didirikan atau berada di Indonesia yang mengoperasikan usahanya melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. Yang kedua, seorang individu yang tidak bertempat tinggal di Indonesia. Individu yang tinggal di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam penghasilan dalam setahun atau 12 bulan, dan perusahaan yang tidak didirikan atau berada di Indonesia yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak melalui menjalankan usaha melalui suatu bentuk usaha tetap di Indonesia. Semua badan usaha yang melakukan transaksi pembayaran seperti gaji, bunga, dan lain-lain
kepada wajib pajak luar negeri diwajibkan untuk memotong pajak penghasilan pasal 26 atas transaksi tersebut. Berdasarkan PMK RI nomor 9 garis miring PMK.03 garis miring 2018 tentang SPT, pelaporan SPT PPh pasal 26 wajib e-filing sejak 1 April 2018. Tarif umum untuk PPh pasal 26 adalah 20%. Namun jika mengikuti tax treaty atau perjanjian penghindaran pajak berganda P3B, maka tarif dapat berubah, yaitu tarif 20% atau final atas jumlah bruto yang dikenakan atas 1. Dividen, kedua bunga termasuk premium, diskonto, intensif, yang ketiga royalti, sewa, dan pendapatan lain, yang keempat insentif yang berkaitan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan, yang kelima hadiah dan penghargaan, 6 pensiun dan pembayaran berkala, 7 premi swab dan transaksi lindung lainnya, yang ke-8 perolehan keuntungan dari penghapusan utang. Tarif 20% final dari laba bersih yang diharapkan dari pendapatan dari penjualan aset Indonesia. Yang kedua, premi asuransi, premi reasuransi yang dibayarkan langsung maupun melalui pialang kepada perusahaan asuransi di luar negeri. Tarif 20% atau final dari laba bersih yang diharapkan selama penjualan atau pengalihan saham perusahaan antara perusahaan media atau perusahaan tujuan khusus yang didirikan atau bertempat di negara yang memberikan perlindungan pajak yang memiliki hubungan khusus untuk suatu entitas atau bentuk usaha tetap atau BUT didirikan di Indonesia. Lanjut, tarif PPh pasal 21 final. Yang pertama, ada tarif pajak penghasilan final uang pesangon yang dibayarkan sekaligus. Sesuai ketentuan perundang-undangan perpajakan, atas penghasilan diterima atau diperoleh pegawai berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus, dikenai pemotongan pajak penghasilan pasal 21 yang bersifat final. A. Tarif pajak penghasilan final pasal 21 atas uang pesangon adalah penghasilan bruto sampai dengan 50 juta sama dengan 0%. Penghasilan bruto di atas 50 juta 50%. Penghasilan bruto di atas 100 juta 15%. Penghasilan bruto di atas 500 juta 25%. Yang kedua, tarif PPh final honorarium dan imbalan lain diterima PNS atas beban APBN dan APBD. Melalui peraturan pemerintah nomor 80 tahun 2010, penghasilan berupa honorarium dan imbalan lain yang diterima PNS atas beban dari APBN atau APBD dikenakan pajak penghasilan final. Tarif pajak penghasilan final atas honorarium ini ditentukan berdasarkan golongan atau tingkat jabatannya, yaitu golongan 1 dan golongan 2 anggota TNI dan Polri, golongan pangkat tamtama dan bintara dan pensiunan lainnya adalah 0%. Golongan 3 anggota TNI dan Polri, golongan pangkat perwira pratama dan pensiunannya adalah 5%. Pejabat negara PNS golongan 4, anggota TNI dan Polri golongan pangkat perwira menengah dan perwira tinggi dan pensiunnya adalah 15%. Contoh perhitungan PPh pasal 26. Contoh kasusnya ada si Madison Charles adalah seorang warga negara Australia yang memiliki 25% saham atas PT Jaya Raya Indonesia. Tahun ini Madison menjual seluruh sahamnya 8M kepada Zidni, seorang warga negara Italia. Asumsikan tidak ada P3B antara Indonesia dan Italia serta Australia. Sehubungan dengan transaksi tersebut, hitunglah PPh pasal 26 atas transaksi tersebut. Menurut ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 258 garis miring PMK.03 garis miring 2008 tentang pemotongan pajak penghasilan pasal 26 atas penghasilan dari penjualan atau pengalihan saham, maka penghasilan atas penjualan saham tersebut dikenakan pajak sebesar 20% dari perkiraan penghasilan neto, sedangkan besarnya penghasilan neto adalah 25% dari harga jual. Contoh PPh pasal 21.
Ada si Alianto melakukan jasa perawatan mesin fotokopi kepada PT BCD dengan imbalan 28 juta. Alianto mempergunakan tenaga 5 orang pekerja dengan membayarkan upah harian masing-masing sebesar 750.000. Upah harian yang dibayarkan untuk 5 orang pekerja selama 3 hari melakukan pekerjaan adalah 11.250.000. Selain itu, Alianto juga membeli spare part mesin fotokopi yang dipakai untuk perawatan sebesar 5.550.000. Maka berapakah PPh pasal 21 yang terutang? Berdasarkan perjanjian serta dokumen yang diberikan Alianto, diketahui bahwa yang menjadi penghasilan bruto adalah upah yang harus dibayarkan kepada pekerja harian yang dipekerjakan oleh Alianto dan biaya untuk membeli spare part mesin fotokopi. Maka jumlah penghasilan bruto sebagai dasar perhitungan PPh pasal 21 yang harus dipotong oleh PT BCD atas imbalan yang diberikan kepada Alianto adalah sebesar penghasilan bruto dikurangi upah tenaga kerja harian yang dipekerjakan Alianto dan biaya spare part mesin fotokopi. Perhitungannya sebagai berikut: 28 juta dikurang 11.250.000 ditambah 5.550.000 sama dengan 11.200. PPh pasal 21 yang harus dipotong PT BCD atas penghasilan yang diterima Alianto adalah sebesar 5% dikali 50% dikali 11.200 sama dengan 280.000. Dalam hal Alianto tidak memiliki NPWP, maka PPh pasal 21 yang harus dipotong oleh PT BCD menjadi 120% dikali 5% dikali 50% dikali 11.200.000 sama dengan 336.000. Demikianlah penjabaran kita pada hari ini. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya ucapkan terima kasih.